Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, dan selamat Hari Natal serta selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu paling akhir di tahun 2024 ini, yakni minggu tanggal 29 Desember 2024. Terambil dari kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17 dan epistel dari kitab Mazmur pasal 77 ayat 12 sampai 16. Diikat oleh topik atau tema mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Madok mauliate siala asini roha ni debata. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17 adalah ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di minggu sesudah Natal dan minggu paling akhir di tahun 2024 sebelum memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Di minggu paling akhir di tahun 2024 ini, kita didorong oleh topik minggu ini mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Dalam bahasa Batak Toba, Madok mauliate siala asin rohani debata. Saudara, sekali lagi, dan untuk yang terakhir kalinya di tahun 2024 ini, saya terlebih dahulu menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara dengan ucapan Selamat Hari Natal buat kita semuanya. Meski perayaan-perayaan Natal bagi sebagian besar kita mungkin sudah berakhir, dan bagi sebagian lain bisa saja masih akan berlanjut hingga awal Januari 2025 nanti. Tetapi yang pasti bahwa dalam hitungan 3 hari lagi sejak minggu tanggal 29 Desember, kita akan segera mengakhiri dan meninggalkan tahun 2024, dan kita akan tiba di tahun yang baru, tahun 2025.
Dan sebelum kita lanjut isi khotbah ini, mari kita ucap syukur kepada Tuhan atas perkenannya bagi kita boleh tiba di akhir tahun 2024 dengan selamat, sehat, walafiat. Banyak tantangan yang sudah kita lalui toh, baik ancaman sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah-masalah yang dihadapi keluarga-keluarga kita masing-masing. Ada masalah dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan. Ada tantangan dalam keluarga, dalam gereja, tantangan secara politis dan lain-lain. Tetapi semua itu bisa kita lalui dengan selamat. Dan kita tiba di penghujung tahun 2024 ini. Percis seperti seruan topik minggu akhir tahun ini, mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Mandok mauliate siala asini rohani dia bata. Saudara, sebelum kita meninggalkan tahun 2024 ini hanya hitungan 3 hari lagi, maka ada baiknya di minggu terakhir di tahun 2024 ini kita merenungkan sejenak berbagai-bagai hal yang kita alami ketika kita menjalani hidup ini selama tahun 2024 ini, Bapak Ibu. Kalau kita menoleh ke belakang, ke bulan-bulan, ke minggu-minggu, ke hari-hari yang sudah kita jalani selama tahun 2024 ini, 363 hari yang lalu, tentu banyak kesan-kesan yang dapat kita sebutkan toh. Tentu saja kita tidak mungkin menyebut satu persatu kesan, pengalaman dalam hidup secara pribadi, secara keluarga, secara gerejawi, dan juga menyangkut perjalanan secara hidup berbangsa, bernegara selama tahun 2024 yang diwarnai pergantian kepemimpinan secara nasional, mulai dari presiden, wakil presiden, para gubernur, para bupati, wali kota, dan lain-lain. Namun secara sederhana tidak salah kalau kita menyebut bahwa dalam perjalanan hidup sehari-hari kita di masa yang lalu itu, kita mengalami silih berganti antara suka dan duka, antara senang dan susah, antara tawa girang, bahkan ada juga yang merintih atau yang menangis penuh linangan air mata. Nah, demikian juga dalam pergaulan sehari-hari dengan teman, dengan saudara, dengan haha anggi iboto, kaum kerabat, teman sekantor, sekerja, dengan teman di sekolah, dalam pendidikan, teman-teman di grup sosmed, sosial media, di grup WA. Ada beragam-ragam pengalaman yang mungkin saja membuat kita senang, terberkati, terbantu dalam menangani persoalan. Tetapi tidak dapat disangkal juga, tidak bisa disembunyikan juga bahwa dalam pergaulan seperti itu juga bisa saja kita rasakan hal-hal yang membuat kita kecewa, mendongkol dalam hati, luka dalam batin. Bisa. Saudara, apapun itu, sama seperti kita akan melewati tahun 2024 dengan menyongsong kehadiran tahun berkat tahun 2025 yang akan datang itu dalam hitungan beberapa hari atau jam lagi sejak sekarang. Mari kita relakan semuanya itu berlalu, Bapak Ibu. Berlalu. Mari kita siap-siap untuk meninggalkan hal-hal itu, baik itu yang menyenangkan hati kita maupun apalagi yang menyusahkan, yang membuat hati kita susah penat pada saat-saat memikirkannya. Marilah kita mengikhlaskan semuanya. Pengalaman-pengalaman lalu itu berlalu dari dalam hati, dalam pikiran, dari dalam pengalaman-pengalaman kita. Biarlah itu semua menjadi kenangan. Baik itu kenangan manis ataupun mungkin juga kenangan pahit. Dan terlebih lagi biarlah itu semuanya menjadi pelajaran berharga bagi kita. Karena apa? Karena pengalaman adalah guru yang baik. The experience is the best teacher, kata orang-orang pintar. Untuk menapaki masa depan di tahun-tahun yang baru itu. Nah, semua pengalaman lama itu menjadi pengalaman berharga, guru yang baik itu, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Topik minggu di akhir tahun 2024 ini mendorong kita, apapun yang kita sudah alami itu, jangan lupa mengucap syukur atas kasih karunia Allah yang menjadi ajakan saya secara pribadi buat kita pendengar-pendengar khotbah ini. Semoga kita semuanya mau mensyukuri segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita
selama 2024. Sebab tidak ada yang terjadi dalam hidup kita tanpa izin Tuhan. Yakinkan dirimu bahwa di saat-saat menghadapi itu semua, kita senantiasa bersama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Saudara, dalam nats khotbah kita 1 Timotius pasal 1 ayat 12-17, Paulus mencoba memberi topangan bagi Timotius yang saat itu menjabat sebagai pemimpin jemaat di Efesus. Timotius banyak menghadapi tantangan dan pergumulan, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar dirinya sendiri. Apa? Antara lain, tantangan dari dalam dirinya. Misalnya, usianya saat itu sangat-sangat masih muda, antara 20-23 tahun. Bayangin Bapak Ibu, pemimpin jemaat berumur 20-23 tahun dong. Pengetahuannya masih belum mencukupi dalam hal firman Tuhan. Belum berpengalaman dalam medan pelayanan yang serba sulit. Dia sering menghadapi masalah kesehatan, kurang sehat Bapak Ibu. Sering sakit perut atau pencernaannya terganggu dan tubuhnya sering lemah. Itu bisa kita temukan 1 Timotius pasal 5 ayat 23. Demikian juga tantangan dari luar dirinya yang sering merusak pelayanannya. Apa? Yakni dari tengah-tengah jemaat dan bahkan dari luar jemaat muncul guru-guru palsu dan para pengajar-pengajar sesat. Kita bisa baca pasal 1 ayat 3-4 sebelum khotbah ini. Ada di antara jemaat yang sesat dalam pikiran, omongan yang sia-sia juga. Nasomaradat nasai makatahon hatana sogabiak. Dalam bahasa Batak, ayat 6 kita temukan. Akibat semuanya itu sering Timotius terancam untuk putus asa, Bapak Ibu. Frustrasi, mau meninggalkan pelayanannya. Banyak yang membenci dan menganggap Timotius itu rendah. Baca 1 Timotius 4 ayat 12. Ini mengakibatkan terganggunya dan terbengkalainya penyebaran firman Tuhan oleh Timotius. Nah, untuk itulah Paulus menulis surat kepada Timotius ini untuk memberi topangan semangat damai sejahtera supaya jangan lagi frustrasi apalagi putus asa dalam melayani jemaat, melayani Tuhan. Bagaimana dan apa kata Paulus untuk menopang Timotius? Kalau kita baca pasal-pasal lainnya, kita temukan isi pengajaran Paulus pada Timotius ini. Misalnya, pada pasal 4 ayat 12, Paulus berkata, "Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Kemudian ayat 13, Paulus mengatakan, "Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar." Dalam bahasa Batak, datima nama jahai. Nah, kemudian ayat 14, Paulus mengatakan, "Jangan lalai dalam mempergunakan karunia-karunia yang ada padamu." Banyak karunia-karunia Tuhan yang ada pada Timotius. Dan pada 2 Timotius 4 ayat 6, Paulus mengatakan, "Kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu." Dalam bahasa Batak sangat terkenal itu, ayat 6 yang terakhir itu, "Sahat ula tohonan mi." Dan khusus pada nats khotbah kita di minggu terakhir tahun 2024 menjelang akhir tahun ini, yakni dari pasal 1 ayat 12-17, Paulus memberi dirinya sebagai contoh, sebagai tiruan bagi Timotius. Paulus begitu bersyukur kepada Tuhan yang dahulu sebelum menjadi Rasul Allah, Rasul Yesus, ialah seorang yang jahat, seorang pengejar, seorang penganiaya, pendosa ulung, dan bahkan pembunuh para pengikut-pengikut Kristus. Tetapi sekarang, kata Paulus, dia sudah menjadi pengikut Kristus, pelayan Tuhan, pemberita Injil. Paulus menganggapnya itu semua, Bapak Ibu, sebagai kemurahan dan kasih Allah yang begitu besar. Tuhan dirasakan oleh Paulus itu begitu panjang sabar, serta mau memberi kesempatan kepadanya untuk bertobat, untuk menjadi murid, dan bahkan menjadi pelayan Kristus, pemberita Injil yang sangat-sangat luar biasa. Nah, lewat pengalaman dan keteladanan yang hebat dari Paulus di masa lalu itu, dia menguatkan iman dan mendorong semangat pelayanan Timotius.
Paulus memastikan bahwa ketidaklayakannya di hadapan Tuhan karena seorang yang paling berdosa, tetapi Yesus Kristus memakainya sebagai hamba yang berhasil dan bisa menjadi contoh bagi orang lain. Sebagaimana ayat 16, dia lakukan itu menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya perikop ini ayat 12-17 diberi judul ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Dan inilah juga menjadi acuan untuk menentukan topik minggu akhir tahun 2024 ini bagi kita, bahwa hidup ini sesungguhnya adalah untuk mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Mandok mauliate siala asini roha ni debata. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, saudara, itulah isi khotbah kita di minggu paling akhir sebelum kita meninggalkan tahun 2024 ini, yakni minggu tanggal 29 Desember 2024. Dihubungkan dengan topik minggu mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Madok mauliate siala asini rohani debata. Apa pengajaran Tuhan bagi kita di akhir tahun 2024 sebelum memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Nah, pengajaran pertama, mari bersyukur kepada Tuhan atas semua hal dalam hidup kita di tahun 2024 ini. Bandingkan ayat 12, saudara. Pada ayat 12, Paulus mengumandangkan rasa syukurnya kepada Tuhan dengan mengatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Nah, di Paulus sungguh bersukacita karena bagi dia semua yang dapat dia lakukan semenjak beralih dari penghujat Kristus menjadi hamba Kristus yang setia dan berhasil adalah karena kuasa Tuhan sendiri itu, Bapak Ibu. Semua keberhasilannya adalah pemberian, adalah amanah, adalah anugerah, adalah sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Inilah yang disyukuri oleh Paulus. Allah melayakkan dia menjadi hamba Tuhan. Nah, saudara, apakah kita seperti Paulus ini mensyukuri karunia-karunia Tuhan atas berbagai-bagai kelayakan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, terutama selama tahun 2024, tentu saja sebelumnya, tetapi khusus di tahun 2024. Kalau Tuhan mengizinkan kita bisa melayani sebagai hamba Tuhan dalam berbagai-bagai jabatan gerejawi, baik sebagai pendeta, sebagai sintua, bebel, diakones, atau jabatan-jabatan lain dalam gereja, ingatlah bahwa itu semua merupakan amanah, anugerah, kesempatan, serta kepercayaan yang diberi Tuhan kepada kita semuanya. Tuhan mempercayakan pekerjaan itu, pelayanan itu bagi kita, Bapak Ibu. Tidak semua orang yang dianugerahkan oleh Tuhan kesempatan yang demikian baiknya. Oleh karena itu syukurilah itu. Embanlah semua tugas-tugas itu. Jadilah hamba Tuhan yang dipercaya. Dalam bahasa Batak Toba, nahaposan. Apa itu nahaposan itu? Layak dipercaya. Nah, jika saudara dipercayakan Tuhan dalam berbagai-bagai jabatan non-gerejawi, dalam bidang perusahaan, di kantor-kantor atau lembaga-lembaga, baik lembaga pemerintah, non-pemerintah, baik juga dipercayakan oleh Tuhan tugas-tugas atau jabatan-jabatan politis, dalam bidang pendidikan, dalam dunia akademis, sebagai guru, sebagai dosen, profesor, pemilik industri, ataupun usaha-usaha lainnya. Nah, kalau itu dipercayakan Tuhan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, embanlah itu semuanya dengan baik. Maka juga harus mengucap syukur kepada Tuhan. Lakukan semua mandat dan amanah yang saudara terima itu sebagai pujian, hormat, kemuliaan nama Tuhan. Jadilah saudara sebagai gratia to gratitude, penerima anugerah dan orang yang bersyukur, dengan keteguhan hati kita menjaga diri dalam mengemban semua tugas-tugas pelayanan itu. Maka lewat hidup kita sudah mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Madok mauliate siala asini rohani debata. Sebagaimana topik minggu akhir tahun 2024. Pengajaran kedua, Tuhan sungguh mengasihi hidup kita.
ayat 13 dan 14. Saudara, pada ayat 13 Paulus mengakui, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Nah, saudara, kalau Tuhan memakai kita dan memberi amanah, karunia, dan kesempatan mengemban sebuah pelayanan, sebuah pekerjaan, sebuah jabatan, sebuah kemampuan menjadi pelayan, baik dalam konteks gereja ataupun menjadi pebisnis, pengusaha, pekerja, dan jabatan-jabatan negeri, negara lainnya, maka itu terjadi semuanya karena kasih dan anugerah Allah semata-mata bagi kita, Bapak Ibu. Itu kita terima, bukan karena kita jauh lebih hebat daripada orang lain. Sadarilah bahwa banyak orang lain juga yang lebih mampu dari kita, bahkan jauh lebih baik dalam berbagai-bagai segi dari hidup kita. Namun, justru kita yang diprioritaskan oleh Tuhan untuk mengemban jabatan, kedudukan, pangkat, atau tugas-tugas, bahkan pelayanan-pelayanan tersebut. Oleh karena itu, di saat kita sedang menaik dalam berbagai jurus kehidupan, menaik dalam karir, sukses dalam jabatan, dalam pekerjaan, dalam usaha, berkembang dalam kepemilikan harta, uang, dan lain-lain, maka hentikanlah dari dalam dirimu kesombongan, keangkuhan, hentikan memuji-muji diri. Jangan pernah gunakan kuasamu, jabatanmu, dan kehebatanmu, apalagi untuk merusak orang lain, menyakiti dan menambah-nambah penderitaan, duka, tangis, air mata bagi orang lain. Jangan, Bapak Ibu. Dan sama seperti Paulus, berhentilah berbuat dosa, berhentilah menghujat Tuhan, menganiaya orang lain. Jangan menjadi seorang ganas, pendendam kepada orang-orang lain. Lewat itu semua, kita sudah mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Madok mauliate siala asini rohani debata. Sebagaimana topik minggu 29 Desember 2024. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, jadilah teladan bagi orang di sekitar kita. Ayat 16. Saudara, pada ayat 16c, Paulus mengatakan, aku menjadi contoh bagi mereka. Saudara, inilah yang menjadi ukuran atau parameter dari keberhasilan pelayanan atau pekerjaan pengabdian kita dimanapun kita bekerja atau mengabdi, baik dalam konteks pelayanan di gereja maupun di tengah-tengah non-gereja, yaitu pekerjaan di bidang sekuler, di kantor, di perusahaan, dalam instansi-instansi lainnya. Nah, bagaimana kehadiran kita dalam komunitas dan pelayanan kita di mana kita berada itu? Nah, sebagai pekerja gereja, apa dampak kehadiran Anda, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di tengah-tengah jemaat yang kita layani? Apa dampak khotbah yang kita sampaikan dalam komunitas jemaat kita? Apakah kehadiran kita sebagai gembala dalam jemaat itu membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa suasana yang semakin adem? Atau sebaliknya, kita akan menjadi semakin runyam, jemaatnya semakin kacau, menyebabkan di tengah-tengah jemaat semakin timbullah pro kontra sesama pelayan karena ketidakmampuan kehadiran kita membawa damai. Kita harus bisa seperti Paulus pada ayat 16c ini, Bapak Ibu. Kamu semua orang Kristen itu harus bisa menjadi contoh bagi mereka, bagi orang lain, bagi orang-orang yang tidak satu keyakinan dengan kita. Harus bisa, Bapak Ibu. Inilah yang harus kita renungkan ketika kita sudah Tuhan antar di minggu terakhir di tahun 2024, menjelang memasuki melangkah ke pintu gerbang baru di tahun 2025. Mari evaluasilah sikap kita, evaluasilah sikap pelayanan kita selama ini, hidup kita selama 363 hari sudah kita jalani di tahun 2024. Bisakah kita menjadi contoh bagi mereka, bagi orang lain, bagi orang-orang yang tidak satu keyakinan dengan kita selama tahun 2024 ini berlangsung?
bisa atau tidak bisa, maka itu akan menjadi tugas utama bagi kita di tahun 2025 mendatang. Mari kita evaluasi apakah kelemahan, apakah kekurangan kita selama ini. Apa-apa saja yang harus kita rubah dari perilaku kita yang membuat kita dalam bahasa Batak Toba selama ini menjadi si surang atau bahkan terjulung kepada perbuatan-perbuatan yang tidak disukai orang. Apa perilaku yang membuat kita dibenci, dimusuhi, diomelin oleh banyak orang selama ini yang tidak bisa menjadi berkat di tahun 2024? Apa? Selidiki, coba cek, evaluasi dirimu. Dan terutama, pikirkan matang-matang. Apakah trik-trik yang harus kita jalankan sehingga hidup kita akan berkenan di hati banyak orang. Dan secara khusus di hadapan Tuhan. Kalau sudah berkenan di hadapan orang bagi Tuhan, maka kita sudah mau mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Madok mau lihat siala asini rohani debata. Sebagaimana topik Minggu 29 Desember 2024. Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat mengakhiri tahun 2024 dan menempuh tahun yang baru, tahun 2025. Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di minggu sesudah Natal 29 Desember 2024 dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17 ini, agar kita dengan sungguh-sungguh mau mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Mandok mau lihat siala asini rohani debata termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu paling akhir di tahun 2024, yakni minggu 29 Desember 2024 buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami di minggu paling akhir di tahun 2024, minggu 29 Desember 2024. Surat Paulus kepada Timotius ini memberikan dukungan moral, mental, spiritual, semangat bagi Timotius yang mengalami banyak tantangan dan pergumulan. Bahkan juga mendukung kami saat ini, saat berada di akhir tahun 2024. Tentu saja banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak masalah yang membuat kami galau, resah, bahkan berlinang air mata duka. Tetapi dengan khotbah ini kami diyakinkan bahwa Tuhan senantiasa mendukung, memberi kekuatan, menopang kami dalam segala hal. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini, dan semoga kami dapat memasuki tahun yang baru, tahun 2025 di dalam suka dan berkat-berkat yang datang daripada Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Amin.